Saya ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, saya butuh penegasan lagi. Jadi pertemuan yang berlangsung kemarin itu, ujungnya nanti diharapkan adalah akan membentuk perubahan koalisi atau ya tetap saja dengan koalisi yang ada sekarang bersama dengan PKB? Ya, saya kira sekarang ini kita sudah dengan PKB, ya kan? Ini saya kira kita dari awal dan ini sudah cukup lama dan kita sudah membina dengan PKB ini juga cukup baik. Kita ada saling keterbukaan dan segala macam, gitu kan? Dan juga kemudian yang namanya dengan PKB ini penentuan mengenai capres cawapres pun dibicarakan secara terbuka. Dan saya kira tidak ada masalah dengan PKB. Dan saya kira masing-masing juga sudah ada, Demokrat sendiri juga sudah berkoalisi dengan Nasdem dan dengan PKS, seperti yang dikatakan oleh Gus Coy tadi. Misalnya gini kan masih sudah nikah siri, sudah ada perjanjian dan segala macam. Itu saya kira sama dengan kami dengan PKB. Ya kan? Jadi saya kira tidak akan sampai saat ini masih masih kita sesuai masih dalam situasi yang memang sudah seperti sekarang ini. Jadi kita pun juga dengan PKB dan Demokrat juga dengan Nasdem, dengan PKS. Dan apalagi yang mau dimasalahkan gitu. Dan tapi peluang untuk Demokrat bergabung dengan Gerindra menurut Anda juga cukup besar ini? Nah, saya tidak bisa mengatakan cukup besar atau bagaimana, tapi kan ini kan sudah ada Demokrat ini kan sudah ada koalisi dengan Nasdem, sudah ada dengan Nasdem. Saya kira kan tidak ada satu hal yang membuat saat ini Demokrat mengatakan keluar dari Nasdem, tidak ada. Oke. Artinya kan bagi kami ini adalah silaturahmi antara petinggi partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dan ini sesuatu hal yang biasa dalam silaturahmi, dalam situasi sekarang ini, gitu kan. Nggak ada masalah saya kira. Dan nggak usah dibesar-besarkan ini. Baik, Prof. Karim, kalau Anda melihat pertemuan antara dua partai ini, antara Gerindra dengan Demokrat ini, apakah juga ada restu atau seizin dari Presiden Joko Widodo juga? Oh, saya nggak tahu ya kalau urusan itu dan terlalu jauh kalau saya harus menduga-duga. Tetapi inti yang ingin saya katakan begini, tidak semua pertanyaan dalam politik itu jawabannya ada pada textbook. Tetapi beberapa pertanyaan seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas AHY atau pantun yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujani itu jawabannya Ahmad Mujani. Jadi jawabannya hanya soal tahu diri dan mawas diri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang hubungan-hubungan di antara yang sudah berpasang-pasangan. Tadi Gus Coy menyebut rumput-rumput. Soal rumput saya punya pendirian dan kajian akademik saya begini kata-katanya. Justru di mana orang menyirami, disitulah rumput akan tumbuh lebih subur. Jadi sekarang satu-satunya cara untuk menyuburkan koalisi sebenarnya sering-seringlah menyiram. Artinya harus ada solusi yang konkret. Gus Coy, Mas Wihadi, betapapun sakit dan sulitnya memutuskan siapa yang jadi cawapres ini kan harus diambil. Sebab saya sangat terenyuh dengan apa yang dikatakan Plutah yang ditulis tahun 10 sebelum Masehi bahwa apabila kemunculan seorang calon ini terlalu lambat, maka kemungkinan untuk menendang, menonjok, menggoroknya terlalu mudah dilakukan. Apalagi maaf, ketiga kekuatan ini munculnya sama gitu ya. Artinya tidak muncul melalui peristiwa luar biasa, tapi muncul melalui tangga biasa-biasa saja, sehingga prosesnya tidak seperti menaik tangga, tetapi prosesnya sama seperti mendaki gunung. Mereka melewati relung, sungai, jurang, apapun. Nah, maka menurut saya sih lebih berharap siramlah, cepatlah diambil keputusan itu, mudah-mudahan sekaligus ini doa bagi ketiga blok yang ada gitu ya, agar pantas sepoin titik temu itu selalu terjadi dan tentu saja untuk memberikan harapan. Hanya itu tadi prasyaratnya kan, harus melampaui sebuah proses di mana penentuan cawapres ini tidak menggoyahkan koalisi, baru mempertimbangkan. Bergabungnya dua sosok itu akan menjamin kemenangan, setidaknya memperbesar peluang menang, dan bersinergi untuk membangun kekuatan. Sehingga yang terakhir itu bukan pasangan yang biasa-biasa. Baik,
segeralah diambil keputusan gitu. Saya tangkap nih Gus Coy. Jadi untuk pasangannya Pak Anies nih gimana ceritanya kalau begitu? Ya tunggu aja, sabar. Momentumnya setelah ibadah haji ini udah lepas dari ibadah haji loh Gus. Ya setelah ibadah haji sampai bulan Desember juga setelah ibadah haji. Jadi sabar. Memang nunggu momentum apa lagi sih Gus sebetulnya? Masing-masing punya pertimbangan, masing-masing punya definisi atau kriteria momentum. Jadi sabar aja. Kalau sekarang buru-buru juga mau apa? Yang lain juga belum kan? Jadi kita saling mengintip aja dulu. Kita intip dari sana siapa, mereka ngintip kita siapa. Matanya sipit loh nanti Gus. Jangan ngintip nanti Truwisen. Tapi kalau sampai digoda seperti ini nggak khawatir kalau kemudian akan ada manuver-manuver berikutnya menurut Anda Gus Coy? Enggak, saya Nasdem yakin bahwa keimanan Partai Demokrat, ketakwaannya itu tidak diragukan lagi untuk bersama koalisi perubahan. Jadi kami yakin mereka berada di koalisi perubahan. Soal cawapres kita semuanya sudah sepakat diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Dan ketika diumumkan siapa, semuanya harus legowo. Kalau soal ada dikit-dikit, wah kurang ini kurang, itu biasa ya kan. Tapi intinya perahu ini harus segera berlayar pada saatnya, ya. Kita menawarkan ke publik, silakan publik memilih yang mana, rakyat milih yang mana. Nah, disitulah ketentuan rakyat yang akan menentukan siapa yang dipilih. Sampai ada jadi, saling sindir antara AHY yang dibilang mungkin akan jadi cawapresnya Anies, tapi kemudian Ahmad Ali bilang kalau kemudian AHY jadi ini, siapa yang akan ada perubahan koalisi lagi nanti di koalisi perubahan. Jadi pengennya Nasdem tuh cawapresnya Anies yang kayak gimana? Kita serahkan kepada Anies, kita sudah sepakat. Jadi kalau kemungkinan AHY juga maju, jadi Nasdem juga bakal ikut ya? Kalau AHY jadi bakal cawapresnya juga Nasdem ikut ya? Lah, ya pastilah itu kan satu koalisi, gimana nggak ikut satu koalisi. Ketika Mas Anies menentukan yang lain, bukan AHY juga, AHY akan ikut, wong itu satu koalisi, otomatis. Oke. Itu saya kira. Jadi perjanjian itu memiliki nilai yang luhur. Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara Pancasila, ini juga perjanjian. Oke. Jadi negara perjanjian. Baik. Jadi kita akan terus bersama, bersepakat, komitmen karena kita sudah berjanji bersama-sama. Baik, terima kasih untuk diskusi kali ini Gus Coy. Terima kasih Prof Karim, terima kasih Mas Wihadi sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih. Selalu untuk Anda semuanya. Selamat sore.